Pada kesempatan yang sudah berlalu, kami sudah menyerahkan sebanyak 408 sertifikat hak pakai, dan dalam kesempatan ini nanti insya Allah akan diserahkan langsung oleh Pak Sekjen itu sebanyak 527 sertifikat hak pakai. Selain itu, Bapak Sekjen yang saya hormati, kami juga senantiasa berusaha untuk mensertifikatkan jalan tol karena kami sangat menyadari betul pentingnya kepastian hukum atas ruas-ruas yang merupakan jalan tol. Untuk bidang tanah jalan tol ini yang sudah terbit itu sebanyak 581 bidang. Itu ekuivalen luasannya adalah seluas 1.344.449 meter persegi. Akan tetapi yang sekarang disertifikatkan dan memang sudah diserahkan itu kurang lebih sekitar 266, dan yang akan diserahkan pada kesempatan hari ini atau pagi ini sebanyak 315. Akan tetapi Pak Sekjen, saya terus terang masih belum terlalu bergembira juga dengan sertifikatan yang dicapai dengan jalan tol ini karena relatif masih sangat sedikit. Perlu juga kami sampaikan ke Pak Sekjen bahwasanya sesudah acara penyerahan sertifikat, kami di internal jajaran Kanwil BPN Provinsi Lampung akan mengadakan rapat kerja semester kedua akhir tahun 2020, di mana nanti seluruh kepala kantor akan memberikan barangkali laporan akhir daripada kegiatan yang kita lakukan di tahun 2020 ini. Perlu kami laporkan kepada Bapak, pertama adalah mengenai penyerapan anggaran. Provinsi Lampung untuk penyerapan anggaran itu sebesar persentasenya 84,6% Pak Sekjen. Itu senilai dengan 114 miliar 137 juta 622.809 rupiah. Kemudian untuk pendaftaran sistematik lengkap, kami sudah selesaikan 100% secara aplikasi Pak Sekjen. Itu fisiknya ekuivalen dengan 107.356 bidang, dan yang sudah kami serahkan sampai dengan saat ini berhubung sekarang di Provinsi Lampung 2 bulan terakhir COVID-nya agak sedikit mengalami kenaikan, itu baru 56,15%, tetapi dipastikan bahwasanya sertifikatnya sudah selesai. Untuk kegiatan redistribusi Pak Sekjen, perlu kami laporkan kami sudah menyelesaikan 100%, itu ekuivalen dengan 4.000 bidang, dan 4.000 bidangnya itu sudah kami serahkan. Sertifikasi PNM artinya yang difasilitasi oleh Kanwil BJKM Lampung, itu kami punya target sebetulnya 150-an, tetapi 150 bidang, tetapi bisa kami selesaikan sebanyak 234 bidang, itu senilai dengan 150%, dan itu refokusi anggarannya sudah kami lakukan. Terkait dengan digulirkannya permohonan layanan elektronik, kami juga sudah melaksanakan beberapa kegiatan yang memang merupakan atau dipersyaratkan untuk kegiatan layanan elektronik tersebut. Validasi surat ukur Pak Sekjen, kami sudah mencapai 87,8%, atau setara dengan 2.121.551 sertifikat atau bidang. Kemudian ini validasi persil, kami akui Pak Sekjen masih sangat rendah, itu baru 69,4%, atau setara dengan 1.679 bidang. Kemudian validasi buku tanahnya itu mencapai 94,2%, sedangkan scan warga itu alhamdulillah sudah cukup signifikan, itu 95,4%. Terkait dengan pembangunan zona integritas, kami laporkan kepada Bapak salah satu kantor pertanahan, yaitu kantor pertanahan Kota Metro, dari tahun 2019 sudah meraih predikat sebagai kantor WWK, dan untuk tahun 2020 ini ada 2 kantah, yaitu kantor pertanahan Kabupaten Tanggamus serta kantor pertanahan Kota Bandar Lampung yang sedang dilakukan penilaian oleh Kementerian Reformasi Birokrasi. Kemudian dalam kesempatan ini juga kami menyampaikan terima kasih kepada teman-teman semua, baik dari pemerintah provinsi, Pak Sekda, Pak Kepala Biro Teknik
pimpinan, para bupati, Pak Fahri, Pak Presiden Pengamanan dan Pemberdayaan Aset Properti. Nah, tetapi memang kita jangan berpuas diri, sebab terus terang ini capaian kita masih sangat-sangat kecil, Pak. Saya berharap di tahun 2020 nanti semua pensertifikatan yang saya sebutkan di atas mudah-mudahan bisa kita capai secara signifikan. Tidak ada yang bisa kita lakukan, kata kuncinya hanya satu, adalah sinergitas antara kita semua. Dalam kesempatan ini juga saya mohon berkenan Pak Sekjen kiranya berkenan untuk menyerahkan sertifikat-sertifikat yang sudah kami selesaikan, sudah ada di depan Pak Sekjen, dan sekaligus selanjutnya membuka secara resmi rapat kerja daerah semester 2 akhir Provinsi Lampung, tetapi perlu kami laporkan kepada Bapak, dari 15 satker yang ada itu hanya 11 yang akan menyampaikan presentasinya, sebab 4 kepala satker saat ini sedang melaksanakan isolasi mandiri. Demikian yang bisa disampaikan Pak Sekjen. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Saya tutup dengan akhirul kalam. Wabillahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Target yang diberikan oleh Presiden baik 2025 Indonesia seluruhnya terdaftar dan tersertifikat. Jadi kita Kementerian Agraria telah membuat roadmap, kita membuat strategic planning atau membuat rencana strategi jangka panjang sampai jangka menengah sampai dengan 2025, bahwa visi kita atau kita ingin mewujudkan kantor pertanahan dan tata ruang yang berstandar dunia, artinya tentunya harus lengkap dan menjadi institusi yang terpercaya. Diturunkan ke dalam 7 strategic program. Satunya adalah seluruh bidang tanah di Indonesia terdaftar. Nah, targetnya memang 2025 jika seluruh bidang tanah terdaftar, maka tidak ada lagi peta bidang tanah yang tidak memiliki status. Tetapi tidak juga harus semuanya pasti tersertifikat. Mungkin suatu saat itu kan. Kadang bisa saja bidang-bidang tanah tersebut dimiliki atau diklaim oleh dua pihak. Ya, maka kita menyebutnya program itu adalah PTSL, pendaftaran tanah sistematik lengkap. Dalam pendaftaran tanah sistematik lengkap itu ada 4 kategori. K1 artinya bidang tanah tersebut dan data yuridisnya lengkap, maka dia langsung bisa dikeluarkan sertifikat. K2, bidang tanah yang diukur ternyata ada double claim, ya, itu kita sebut K2. Yang ketiga adalah apabila kita bidang tanah sudah diukur tetapi belum lengkap data yuridisnya, ya, atau mungkin orangnya belum ketemu, datanya belum sebagian cukup, maka kita sebut K3. Nah, keempat itu adalah mungkin sertifikat yang lama yang perlu kita landingkan, kita taruh. Nah, ini juga kan produk-produk lama masih banyak. Di satu kabupaten kota pasti ada. Nah, itulah yang disebut dengan PTSL 2025 itu semua harus di-plotting, harus dipetakan yang ada. Kita harapkan akhirnya seluruhnya terselesaikan, dan kalau yang bersengketa itu bisa selesai, maka dikeluarkan sertifikat. Yang belum lengkap data yuridisnya K3 tadi menjadi sertifikat pindah ke K1. Dan yang keempat masih melayang-layang bisa kita landingkan. Nah, itu tujuan dari pendaftaran tanah sistematik lengkap. Kalau dulu disebut Prona, ya, tapi Prona pendekatannya menyebar. Nah, sekarang PTSL kita mulai dari dengan mendekat, merapat, dan menyeluruh. Jadi kita tetapkan penlognya. Di setiap provinsi harus membuat roadmap perencanaan untuk provinsi lengkap, tentu dimulai per kabupaten kota. Bahkan setiap kepala kantor harus merencanakan, dimulai dengan desa mana dulu, ya, sampai kepada kecamatan dan akhirnya seluruh kabupaten. Tentu diharapkan 2025 ini targetnya semua, apalagi provinsi-provinsi besar seperti Lampung ini, tentu harus ada percepatan. Sama sekarang karena pandemi kemarin pemotongan, sehingga mungkin baru kita akan speed up lagi mulai tahun 2021.
target kita pun kita kembalikan lagi ke seperti target 2019. Target 2020 kita turun jauh karena pemotongan anggaran. Tapi 2021 kita sudah mulai, bahkan mungkin 2022 terus sampai dapat kita akan ada percepatan. Metodologinya sebagian masih menggunakan ASN kita, tapi sebagian mungkin sudah akan menggunakan pihak ketiga atau juru ukur. Ya. Dan nanti kita akan berusaha kolaborasi dengan pemerintah daerah dan masyarakat, namanya partisipasi masyarakat. Nah ini yang mungkin sedang disiapkan dalam untuk mengejar percepatan pendaftaran tanah. Mungkin dari situ. Lalu yang kedua adalah bagaimana tentang sertifikat. Nah inilah pentingnya koordinasi dengan instansi. Tentu di bawah komando Pak Sekda kita akan berkoordinasi dengan para kabupaten kota untuk mereka juga, karena gini, kita kan sendiri tidak tahu tanah-tanah mereka ada di mana. Nah itulah tujuannya nanti biasanya ada MOU, ada apa, agar seluruh tanahnya dimasukkan ke dalam program sertifikasi barang milik negara atau barang milik daerah, termasuk BUMN. Beberapa instansi sudah mengadakan BUMN telah mengadakan kerjasama. Contohnya PLN tadi, PLN hampir di semua tanahnya di kabupaten kota itu ada. Dari total mungkin sayangnya tidak ada nih PP-nya 70-an ribu lebih, dan kita sekarang sudah 50% kita selesaikan ya, aset-aset PLN. Nah ini juga kita bersama KPK terus menerus mengamankan aset-aset tersebut ya. Nah ini juga bagian dari program kita untuk agar tertib seluruh aset sehingga meminimalkan konflik agraria. Saya rasa mungkin itu. Kalau Pak Sekda mau menambahkan, Pak, silakan. Terima kasih, Pak. Informasi dari Pak Sekjen. Pak Gubernur sangat mengapresiasi kinerja dari BPN. Oleh karena Provinsi Lampung sangat berharap ini dilakukan percepatan. Lampung sebagaimana kita ketahui, ini termasuk provinsi terpadat di luar Pulau Jawa, Pak Sekjen. Sehingga konflik tanah itu mungkin lebih banyak terjadi di daerah padat, di mana orang sudah semakin banyak dan lahan terbatas. Selain itu, daerah juga berharap nanti kita berkolaborasi, minta bantuan dari BPN jika nanti aset-aset punya pemerintah seperti sekolah-sekolah ya, itu yang dulunya kemudian kabupaten kota itu dapat dipercepat sertifikatnya kita selesaikan. Terkait dengan program unggulan Pak Gubernur tentang Kartu Petani Berjaya, sekarang database-nya sedang kita bangun, dan nanti database itu juga termasuk informasi tentang kepemilikan lahan bagi petani. Dan oleh karena Lampung itu merupakan lumbung pangan nasional, maka kita perlu juga melakukan percepatan untuk pensertifikatan tanah petani, terutama yang masuk peta perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan, itu jadi prioritas. Dan kita juga supaya petani itu memiliki akses yang lebih baik pada pembiayaan permodalan, maka dengan lahan mereka sudah bersertifikat, maka ini akan membuka akses kepada pembiayaan, Pak Sekjen. Kira-kira itu yang perlu kami sampaikan. Terima kasih. Cukup ya, Dea? Terima kasih banyak ya. Cukup ya.